Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Nafita Indriana Buana dengan NPM 020324111013. Saya akan menjelaskan bab 1 Kebijakan Pembangunan RPJMN tahun 2005 sampai 2029. Visi misi Presiden 2025 sampai 2029 yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti pembangunan yang memerlukan kerjasama dengan kesamaan tekad untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui 8 misi Presiden yang dituangkan dalam 8 Asta Cipta. Berikut adalah 8 Asta Cipta. Yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila. Yang kedua, memantapkan sistem keamanan negara. Yang ketiga, melanjutkan pengembangan infrastruktur. Yang keempat, memperkuat pembangunan SDM atau sumber daya manusia, sains, teknologi, dan sebagainya. Melanjutkan hilirisasi dari industri SDA, sumber daya alam. Membangun dari desa dan dari bawah, lalu menuju ke pusat. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis. Selanjutnya ada kerangka pikir RPJMN 2025 sampai 2029, yaitu meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, kemiskinan menurun, dan ketimpangan berkurang. Daya saing sumber daya manusia meningkat dan menciptakan tenaga kerja yang lebih baik. Intensitas emisi GRK atau gas rumah kaca menurun menuju net zero emission. Itu berarti jumlah emisi gas rumah kaca per satuan aktivitas atau per produk memiliki penurunan yang bagus. Selanjutnya ada fokus pembangunan nasional. Yang pertama, penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Yang keempat, sasaran pada aspek politik luar negeri serta lingkungan. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan bersama rekan saya di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gauri Rausan Fikir Hadadi dengan NPM 020324111081. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi prioritas pembangunan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, penguatan ketahanan ekonomi berbasis industri, UMKM, dan digitalisasi. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur modern dan berkelanjutan. Yang keempat, pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Yang kelima, peningkatan tata kelola pemerintah dan transparan dan akuntabel. Yang keenam, perlindungan lingkungan hidup dan penguatan mitigasi bencana. Yang ketujuh, pengembangan inovasi, riset dan teknologi untuk data saling global. Kegiatan prioritas utama pembangunan. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia terdiri atas akses dan mutu pendidikan. Yang kedua, peningkatan layanan kesehatan. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Nah, selanjutnya pembangunan lingkungan dan ketahanan bencana terdiri atas pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Yang kedua, penanganan perubahan iklim. Yang ketiga, mitigasi dan adaptasi bencana. Yang selanjutnya, transformasi ekonomi. Yang pertama, jalan, transportasi, energi, dan telekomunikasi. Ada juga akses desa, kota, dan konektivitas wilayah. Yang selanjutnya, penguatan infrastruktur. Yang pertama, hilirisasi industri dan digitalisasi. Yang kedua, UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif. Yang ketiga atau yang terakhir, ketahanan pangan dan energi.
Baik, selanjutnya proyek strategis nasional atau biasa disebut dengan PSN. Yang pertama, infrastruktur transportasi antara lain jalan, pelabuhan, bandara, dan kereta api. Yang kedua, energi dan ketenaga listrikan antara lain pembangkit listrik, energi tabrukan, dan jaringan distribusi. Yang ketiga, ketahanan pangan dan air antara lain bendungan, irigasi, food estate, dan penggunaan air baku. Yang keempat, kawasan industri dan ekonomi khusus antara lain kawasan industri, smelter, hilirisasi, dan KIK. Yang kelima, teknologi dan digitalisasi antara lain palaparing, jaringan telekomunikasi, dan pusat data nasional. Yang terakhir atau yang keenam, perumahan dan permukiman antara lain program 1 juta rumah, infrastruktur permukiman, dan penataan kawasan kumuh. Baik, selanjutnya batasan pembangunan. Yang pertama, definisi. Pembangunan adalah upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan keberlanjutan. Yang kedua, dimensi utama. Terdiri atas yang pertama, ekonomi. Ekonomi lebih fokusnya ke peningkatan pendapatan nasional dan kesejahteraan. Yang kedua, sosial, lebih fokusnya ke pengurangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, lingkungan, lebih fokusnya ke keberlanjutan, kelestarian, sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Yang keempat, atau yang terakhir, politik dan tata kelola, lebih fokusnya ke stabilitas, partisipasi, transparansi, dan hukum. Nah, terakhir, 3. Batasan pokok. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan dan pembangunan. Hasil memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan, menjaga keseimbangan antara kebutuhan masa kini dan masa depan atau sustainable. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang terakhir, slide yang terakhir tentang kebutuhan investasi dan pembiayaan. Yang pertama, besarnya kebutuhan investasi, infrastruktur, industri, energi, digitalisasi, dan sumber daya manusia. Yang kedua, sumber dana tidak hanya dari APBN tetapi juga dari swasta dan kerjasama. Nah, kita lanjut sumber pembiayaan. Terdiri atas APBN dan APBD, anggaran itu sumbernya dari belanja pemerintah pusat dan daerah. BUMN dan swasta itu sumbernya dari investasi langsung, P3, public private partnership. Pembiayaan alternatif sumbernya dari obligasi, sukuk, pinjaman luar negeri, dan sovereign wealth fund. Terima kasih.